Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah terjemahan bahasa Arab, yang beranggotakan saya Indah Lestari NPM 1750356, Salma Nurbayeti NPM 1750353, Ade Nur Hasana NPM 1750372, Esolina Madiani NPM 1750384, dan Indi Nurandini NPM 1850360. Di sini kami akan menjelaskan tentang kata benda berdasarkan gender. Dengan pembahasan kata benda, sorof, kata rangkap, isim tafdil, kata hubung, kata bersyarat, dan kata penyangka. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Salma Nurbeti, ana min Sukabumi, Jawa Gorbia. Al-an sa'abhas anil isim. Isim atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda. Nah, dalam bahasa Arab, isim ini dibedakan lagi berdasarkan gender. Terdapat dua istilah. Yang pertama adalah isim muzakkar, yang kedua isim mu'annas. Mari kita bahas satu persatu. Muzakkar secara bahasa artinya maskulin atau laki-laki. Jadi, isim muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan makna laki-laki, baik itu manusia, baik itu hewan, tumbuhan, atau benda-benda mati. Kemudian yang kedua, ada isim mu'annas. Secara bahasa, mu'annas berarti feminin atau perempuan. Dengan demikian, isim mu'annas adalah kata benda yang menunjukkan makna perempuan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda mati. Baik, sebelum kita mengenal jenis-jenis isim, baik itu isim muzakkar atau isim mu'annas, terlebih dahulu kita akan mengenal tentang tanda-tanda mu'annas atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa benda tersebut tergolong ke dalam makna perempuan. Yang pertama adalah ta marbutoh. Contohnya adalah Fatimah. Dapat diperhatikan, dari kata tersebut terdapat tanda tak marbutoh di akhir. Kemudian yang kedua ada alif maksurah, dilambangkan seperti huruf ya, namun tanpa titik. Contohnya kata Salma. Dalam kata tersebut di akhir terdapat alif maksurah. Nah, jadi setiap kata yang memiliki alif maksurah di akhir katanya itu dapat diidentifikasi sebagai mu'annas. Yang ketiga ada alif mamdudah atau dilambangkan dengan alif dan hamzah. Contohnya adalah husna. Nah, di akhir kata ini terdapat huruf alif dan hamzah. Nah, karena ada tanda alif mamdudah, maka kata husna ini tergolong ke dalam mu'annas. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jelas tentang isim muzakkar. Isim muzakkar terbagi ke dalam 3 jenis, yakni muzakkar hakiki, muzakkar maknawi, dan muzakkar majazi. Namun, ada pula yang berpendapat isim muzakkar terbagi ke dalam 2 macam. Yang pertama, muzakkar hakiki, dan yang kedua, muzakkar majazi. Baik, kita akan membahas jenis isim muzakkar dari 3 jenis yang disebutkan. Pertama adalah muzakkar hakiki. Secara singkat,
Muzakkar hakiki adalah kata benda yang menunjukkan makna benar-benar laki-laki. Nah, lebih jelasnya, muzakkar hakiki adalah kata benda yang tidak memiliki tanda-tanda muannas. Ingat, tanda muannas tadi ada 3 macam. Nah, kemudian dari segi lafal dan artinya adalah laki-laki. Kita lihat contohnya. Ada abun, artinya ayah. Kemudian rojulun, artinya laki-laki. Asadun, artinya singa. Toirun, artinya burung. Jika kita lihat dari keempat contoh kata tersebut tidak memiliki tanda-tanda muannas. Tidak ada tak marbutoh, kemudian tidak ada alif maksurah, tidak ada juga alif mamdudah. Dengan demikian, kata-kata tadi tergolong ke dalam isim muzakkar. Lebih tepatnya, muzakkar hakiki. Dua adalah muzakkar maknawi. Muzakkar maknawi adalah kata benda yang mengandung makna laki-laki, tetapi memiliki tanda muannas. Nah, kita lihat contohnya. Ada Huzaifah, Tolhah, lalu Hamzah. Nah, bisa kita lihat dari kata-kata tersebut, sebetulnya kata-kata itu biasa digunakan sebagai nama laki-laki. Tetapi dalam penulisannya atau dalam katanya terdapat ta marbutoh. Nah, pada kasus ini, kata benda tersebut digolongkan ke dalam isim muzakkar maknawi. Sekali lagi, isim muzakkar maknawi adalah kata benda yang bermakna laki-laki tapi memiliki tanda muannas. Lalu 3 adalah muzakkar majazi. Nah, muzakkar majazi adalah kata benda, dalam hal ini kita khususkan benda mati, yang tidak memiliki tanda-tanda muannas dan dihukumi atau dianggap memiliki makna laki-laki atau muzakkar. Contohnya, babun artinya pintu, kolamun artinya pena, dan baitun artinya rumah. Kita lihat, ketiga contoh ini tidak memiliki tanda-tanda muannas, baik itu ta marbutoh, kemudian alif maksurah, ataupun alif mamdudah. Nah, contoh kata benda mati tersebut kemudian bisa kita golongkan ke dalam muzakkar majazi. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang jenis isim muannas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal 3 jenis isim muannas, yakni muannas lafal hakiki, muannas maknawi, dan muannas majazi. Taib. Pertama adalah muannas lafal hakiki. Singkatnya, muannas lafal hakiki adalah kata benda yang benar-benar menunjukkan perempuan. Lebih jelasnya adalah kata benda yang memiliki tanda muannas dan dari segi lafal serta arti adalah perempuan. Contoh, Fatimah, imro'atun artinya perempuan, dan alimatun artinya ilmuwan perempuan. Bisa kita lihat, ketiga contoh kata tersebut mengandung salah satu tanda muannas, yakni ta marbutoh
di akhir. Dengan demikian, karena kata tersebut mengandung tanda muannas, digolongkan sebagai isim muannas. Lebih tepatnya, muannas lafal hakiki. 2 adalah muannas maknawi. Muannas maknawi adalah kata benda yang mengandung makna perempuan tetapi tidak memiliki tanda muannas. Contohnya, Ummun, Maryam, dan Zainab. Bisa kita lihat ketiga contoh kata tersebut tidak punya tanda-tanda muannas. Tidak ada ta marbutoh, tidak ada alif maksuroh, juga tidak ada alif mamdudah. Tetapi jika kita perhatikan contoh kata Maryam dan Zainab adalah kata benda yang biasanya digunakan sebagai nama perempuan. Nah, muannas majazi itu sebetulnya punya 2 definisi. Pertama, muannas majazi adalah kata benda, dalam hal ini benda mati, yang memiliki tanda muannas dan dihukumi atau dianggap sebagai perempuan. Contohnya, saburotun artinya papan tulis. Kemudian, mimsahatun artinya penghapus. Kemudian ada haqibatun artinya tas. Lalu ada juga mistorotun artinya penggaris. Bisa kita amati dari kata-kata tersebut terdapat salah satu tanda muannas, yakni ta marbutoh di akhir. Nah, karena kata tersebut memiliki salah satu tanda muannas, maka benda mati tadi dihukumi atau dianggap sebagai perempuan. Lalu, definisi muannas majazi yang kedua adalah kata benda, dalam hal ini tentu benda mati, yang tidak memiliki tanda muannas dan dianggap atau dihukumi sebagai perempuan. Contoh katanya, syamsun yang artinya matahari, ainun yang artinya mata, ardun yang artinya bumi. Nah, mengapa kata-kata tersebut tergolong ke dalam muannas padahal tidak ada tanda muannas satupun? Nah, jadi sebetulnya kata-kata tersebut oleh penutur aslinya, yakni oleh orang Arab, termasuk ke dalam jama atau digolongkan ke dalam bentuk jama. Nah, jika dikaitkan dengan kaidah, dikatakan bahwa kullu jam'in muannas. Artinya, setiap jama adalah muannas. Nah, dengan demikian, kata syamsun, kemudian ardun, lalu ainun, itu tergolong ke dalam muannas majazi. Artinya, kata benda yang tidak memiliki tanda-tanda muannas tetapi dihukumi atau dianggap sebagai perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ade Nur Hasanah, Ana min Subang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai zorof dan pembagiannya kepada zorof makan dan zorof zaman. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian zorof. Dijelaskan bahwasanya zorof adalah isim waktu atau isim tempat yang dinasabkan. Menurut kalangan orang Arab,
semua atau dari isim waktu atau tempat itu dengan memperkirakan makna fi, atau dengan kata lain, zorof adalah isim yang menjelaskan tentang suatu perbuatan, kapan atau di mana sesuatu itu terjadi. Materi yang kedua yaitu mengenai zorof zaman atau keadaan waktu. Nah, zorof zaman ialah isim zaman atau waktu yang dinasabkan dengan memperkirakan makna fi atau pada, dalam, dan seterusnya. Nah, isim zaman itu disebut sebagai isim yang menjelaskan tentang kapan waktu terjadinya suatu perbuatan. Contohnya, lafaz al-yauma yang artinya pada hari itu, bukrotan yang artinya waktu pagi, godan yang artinya besok, dan lafaz lainnya. Nah, contoh lain itu seperti sumtul yaumal isnaini yang artinya aku saum pada hari Senin. Kemudian azuruka godan yang artinya aku akan berkunjung kepadamu besok pagi. Materi yang ketiga yaitu zorof makan. Zorof makan disebut juga sebagai isim makan yang artinya isim yang dinasabkan dengan memperkirakan makna fi pada atau dalam. Atau bisa disebut juga isim yang menjelaskan tentang di mana tempat terjadinya suatu perbuatan. Nah, seperti lafaz amama yang artinya di depan, khalafa yang artinya di belakang, tahta yang artinya di bawah, dan seterusnya. Contoh lain dalam kalimat al-madrasati amama sayyaratu yang artinya mobil itu ada di depan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indah Lestari, NPM 1750356 in Bandung. Kata rangkap. Isim mutsana atau tatsniyah adalah isim yang menunjukkan jumlah dua atau ganda. Rumus merubah dari isim mufrad ke mutsana atau tatsniyah. Nah, rumus ini sangatlah mudah dan ini berlaku untuk seluruh jenis kata, baik yang muzakkar maupun yang muannats. Nah, apakah lil akil maupun ligoiri akil, semuanya itu rumusnya sama, tidak ada perbedaan antara muzakkar dengan muannats. Tidak ada perbedaan antara akil dengan goiri li akil. Selanjutnya, ada cara untuk merubah isim mufrad ke tatsniyah. Yang pertama, yaitu dengan menambahkan ani. Yang kedua, menambahkan aini. Contoh, kolama ini mufrad. Kalau kita ingin merubah ke bentuk tatsniyah, tinggal tambahkan ani. Di belakangnya berarti menjadi kolamani. Artinya 2 buah pulpen. Atau bisa juga kita rubah menjadi kolamaini dengan menambah aini. Selanjutnya di sini ada tabel, ada mufrad, tambahan di belakang, dan tatsniyah. Yang pertama, mufrad kolam. Tambahan di belakangnya ani dan aini, sehingga tatsniyahnya kolamni, kolamaini. Yang kedua yaitu kitaban. Tambahan di belakangnya ada ani dan aini, sehingga tatsniyahnya kitabani dan kitabaini. Yang ketiga, muslim. Tambahan di belakangnya ani dan aini. Tatsniyahnya musliman dan muslimaini. Dan yang keempat ada muslimatan. Tambahan di belakangnya ani dan aini sehingga tatsniyahnya muslimatani dan muslimaitaini. Selanjutnya ada contoh kata rangkap. Di sini ada ani digunakan pada rofa. Terus ada aini digunakan pada nasab dan jar. Tidak ada perbedaan antara isim yang muzakkar dengan muannats dan juga
dan juga tidak ada perbedaan antara yang akil atau yang berakal dan ligairil akil. Semuanya itu sama, ditambahkan dengan ani atau aini. Untuk penggunaan kalimat sehari-hari dibahas di ilmu nahwu. Nah, ani ini digunakan pada rofa. Nah, sedangkan aini itu digunakan pada bentuk nasab dan jar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Mardiani, NPM 1750384. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isim tafdhil. Isim yang dibentuk dari wazan af'alu digunakan untuk mengekspresikan sebuah perbandingan yang berbentuk komparatif superlatif. Isim tafdhil ini mempunyai dua bentuk, yaitu isim yang berpola af'alu setelahnya adalah huruf jar atau min. Bentuk ini dalam bahasa Inggris dinamakan comparative degree dan dalam bahasa Indonesia disebut tingkat perbandingan. Yang selanjutnya ada pola isim tafdhil. Polanya itu adalah af'alu setelahnya adalah huruf jar atau min. Lalu af'alu sebagai mufrad diikuti oleh isim mufrad. Artinya berbentuk komparatif lebih daripada yaitu bentuk superlatif paling atau ter. Contohnya, Ahmad lebih baik daripada Khalid dan Aisyah lebih besar daripada Fatimah. Lalu dia murid terbaik di kampus, jalan ini paling bersih di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Indi Nurandini, Anamin Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis kata penghubung selain isim mausul. Kata penghubung atau konjungsi dalam bahasa Arab disebut juga atof. Atof yakni jenis tawabi yang merupakan penghubung antara isim yang satu dengan isim lainnya maupun fiil yang satu dengan fiil yang lainnya. Dengan kata lain, atof adalah kata yang menghubungkan antara kata sebelumnya dengan kata sesudahnya. Adapun jenis-jenis atof atau kata penghubung yang pertama yaitu ada waw yang artinya dan. Contohnya dalam kalimat hadara thalibu wa mudarisu, murid dan guru datang. Yang kedua yaitu ada fa yang artinya lalu. Contohnya dalam kalimat hadara thalibu fa'buhu, murid datang lalu ayahnya. Yang ketiga yaitu ada thumma atau kemudian. Contohnya dalam kalimat hadara thalibu thumma mudarisu, murid datang, kemudian bapak guru. Yang keempat yaitu ada hatta yang artinya hingga. Contohnya dalam kalimat akaltus sama kata hatta ra'saha, saya makan ikan hingga kepalanya. Yang kelima yaitu ada au yang artinya atau. Contohnya dalam kalimat khudil qalamu awil waraqata, ambilkan pulpen atau kertas. Yang keenam yaitu ada am yang artinya atau. Contohnya dalam kalimat akholidu hadoro am aliyu, apakah Khalid ataukah Ali yang datang. Yang ketujuh yaitu ada bal yang artinya tetapi. Contohnya dalam kalimat ja'a thalibu bal mudarisu, murid datang tetapi bapak guru. Yang kedelapan adalah yang artinya bukan. Contohnya dalam kalimat ja'a khalidu la aliyu, Khalid telah datang bukannya Ali. Yang terakhir ada lakin, artinya akan tetapi. Contohnya dalam kalimat ma ja'a thalabu lakin Hasanu, murid-murid tidak datang kecuali Hasan. Selanjutnya yaitu ada kata penyangkal. Kata penyangkal yakni kata yang biasa digunakan untuk menyangkal, membantah, menolak, atau tidak membenarkan terhadap suatu pernyataan, peristiwa, maupun keadaan. Ada 5 kata penyangkal dalam bahasa Arab. Yang pertama yakni lam, yang artinya tidak atau belum. Contohnya dalam kalimat lam a'malil wajiba, saya tidak mengerjakan tugas atau saya belum mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu ada lan, yang artinya tidak akan pernah. Contohnya dalam kalimat lan aqdoba, saya tidak akan pernah marah. Yang ketiga yaitu ada ma, yang artinya tidak. Contohnya dalam kalimat ma fahimtu darsa, saya tidak paham pelajaran. Yang keempat yaitu adalah, contohnya dalam kalimat la azhabu ila jami'atil yaum, yang artinya hari ini saya tidak pergi ke kampus.
Yang kelima yaitu ada in, yang artinya jika. Contohnya dalam kalimat, in tajtahidu tanjah. Jika kamu sungguh-sungguh, kamu sukses. Selanjutnya, ada kata bersyarat. Ada dua kata utama untuk menyatakan jika dalam bahasa Arab, yakni lau dan iza. Iza dicadangkan untuk kondisi yang memungkinkan, sedangkan lau dicadangkan untuk kondisi yang tidak memungkinkan. Contoh kata bersyarat di sini ada manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka berhasil. Yang menjadi kata bersyaratnya yaitu man, yang artinya barang siapa. Selanjutnya yaitu in tarji taksir. Jika kamu pulang, maka kamu rugi. Yang menjadi kata bersyaratnya yaitu in, yang artinya jika. Yang ketiga yaitu ada ma tufakir ya'lamhullah. Apa yang kamu pikirkan, Allah mengetahuinya. Yang menjadi kata bersyaratnya yaitu ma, yang artinya apa yang. Yang terakhir yaitu ada lau tarji'u taksiru, yang artinya jika kamu pulang maka kamu rugi. Yang menjadi kata bersyaratnya yaitu lau, artinya jika. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.